I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngelanjutin volume 22 terbaru Tensei Shitara Slam Dataken yang baru rilis. By the way, mohon maaf sebelumnya karena beberapa gambar ilustrasi masih belum Mimin dapetin, soalnya ini masih translate kasarnya. Jadi Mimin berusaha keras buat mentranslate ini dengan bahasa yang bisa kita pahami. Tapi kalau masih ada beberapa kekeliruan tolong dikoreksi. Mimin cuma minta interaksinya dari teman-teman semua sebagai apresiasi kalian tentang volume ini. Jadi jangan lupa komentar meskipun itu cuma emoticon. Dan kalau bisa, tolong bantu share ke teman-teman yang mungkin belum tahu volume 22-nya udah rilis. Karena semakin rame interaksi dalam video ini, udah pasti bakalan bikin Mimin jadi semakin rajin upload juga. Yaudah nggak usah lama-lama, langsung aja yuk gas ke videonya. Melanjutkan momen-momen seru sebelumnya, di mana sosok anak kecil itu pun tertawa di medan pertempuran. Orang itu muncul di negeri timur, seorang anak kecil yang saat itu mengatakan kepada orang-orang yang ada di tempat itu untuk bermain bersama dengan dirinya. Namun tiba-tiba terlihatlah wajah Hinata yang saat itu sangat panik, seolah dirinya menyadari sesuatu yang aneh dan langsung berteriak dengan penuh rasa takut. Kalian semua, ayo berbaringlah. Tepat setelah ucapan seperti itu dari Hinata, cahaya keputusasaan pun mulai menyelimuti mereka semua. Dan ketika Hinata menyadarinya, itu adalah Infarect yang telah menggunakan kemampuan skill Ultimate Fortunanya. Bahkan sebelum Hinata selesai mengatakan hal itu, sebagian besar prajurit saat itu telah berubah menjadi abu. Itu adalah sesuatu yang benar-benar sangat gila. Dari kemunculan Infarect aja udah banyak korban jiwa yang saat itu terjadi di dunia ini. Ke-600 prajurit tingkat tinggi yang saat itu mencoba bergerak, semuanya langsung ludes rata oleh tanah, yang membuat Infarect pun saat itu tertawa ke arah mereka semua karena sepertinya permainan akan langsung selesai. Infarect saat itu terlihat mengeluarkan kilatan cahaya tanpa ampunan yang meratakan seluruh orang yang saat itu ada di hadapannya. Bahkan Felgreen yang lihat kejadian itu sejujurnya sangat terkejut, dan tubuh ganda yang saat itu berada di samping Masayuki langsung membentuk perisai pertahanan dan melindunginya dengan kekuatan penuh. Karena jika Felgreen melepaskan kekuatan setengah-setengah, tidak mungkin bagi dirinya bisa menangkis serangan dari sosok Infarect. Dan untungnya berkat perkataan dari Hinata sebelumnya, Felgreen jadi bisa bereaksi dan mencegah kehancuran lebih buruk daripada itu. Tapi bahkan dengan kekuatan penuh dari sosok True Dragon Felgreen, mustahil bagi dia untuk bisa bertahan melawan kekuatan Infarect jika seandainya Infarect terus melancarkan kekuatan sebesar itu. Dari satu serangan Infarect, medan perang pun saat itu langsung runtuh. Namun tiba-tiba terdengarlah suara dari Ruminas yang saat itu mengatakan, "Bangunlah kebangkitan tempat suci." Ruminas telah menyaksikan pertempuran berlangsung dan selama ini telah merapal mantra suci yang disebut Resurrection of the Dead yang bisa diciptakan untuk orang-orang yang berada di dalam lingkup penghalang itu, di mana semua yang saat itu telah mati langsung dibangkitkan kembali secara instan karena mendapat perluasan dalam kekuatan saktuari dari sosok Ruminas. Untungnya, sebelumnya mereka telah menciptakan penghalang-penghalang besar di tempat itu, karena jika seandainya jiwa mereka telah menghilang, mustahil bahkan Ruminas sekalipun membangkitkan mereka semua. Tapi semua orang yang ada di tempat itu pun saat itu merasa sangat kebingungan tentang apa yang harus mereka lakukan, karena dengan satu serangan seperti itu aja, dampak yang terjadi benar-benar sangat luar biasa. Dan di momen ini, para kesatria suci, pasukan tentara salib, dan pengawal kekaisaran yang saat itu ada di tempat itu juga telah bangkit kembali. Pengalaman hidup dan mati telah mereka dapatkan. Dan beberapa dari mereka sebenarnya udah mulai terbiasa sama konsep hidup dan mati. Itu karena beberapa dari mereka pernah berlatih di dalam labirin Tempest Rimuru. Namun tetap aja di hadapan naga kehancuran Infarect, entah apa yang akan mereka bisa lakukan. Bahkan Felgreen aja yang harusnya menjadi kekuatan terkuat yang ada di tempat ini saat ini telah menderita kerusakan yang cukup berat hanya karena satu serangan dari sosok Infarect. Bahkan Felgreen yang saat ini berada di samping Masayuki telah berada di ambang kehancuran.
Dan jika seandainya sebelumnya Felgrin tidak berusaha melindungi area tempat ini, maka bisa dipastikan semuanya akan musnah tanpa keraguan sedikit pun. Kita kemudian mendengar tawa dari Felgrin yang saat itu mengatakan, "Kau adalah monster yang luar biasa, harus aku akui, aku meremehkanmu." Sebenarnya Felgrin saat itu menertawakan dirinya sendiri karena di hadapan Infarect dirinya tidak lain seperti seorang pecundang yang tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan Masayuki yang biasanya mengandalkan Felgrin hanya bisa mengatakan sepertinya tidak ada cara yang lain, yang membuat Felgrin pun saat itu tidak tahu harus berbuat apa. Di tempat lain, beberapa prajurit pun juga telah membara menghadapi sekumpulan para kriptid yang saat itu telah muncul yang dipimpin oleh Raja Gazel. Raja Gazel dengan beberapa pasukannya saat itu telah berusaha keras untuk mencoba menghajar kriptid-kriptid yang saat itu muncul di hadapan mereka karena bergemalah suara dari Ruminas yang saat itu memerintahkan semuanya. "Jangan menyerah, bahkan jika kau mati, aku akan menghidupkanmu kembali. Jadi hilangkan rasa takutmu dan tantang musuhmu sampai akhir hidupmu." Mendengar ucapan seperti itu, Hinata juga mengembangkan suaranya sambil mengatakan, "Tepat sekali, kita tidak boleh menyerah dan mati dengan cara yang mengenaskan. Aku ingin hidup dengan bangga sampai akhir sebagai seorang pejuang. Kurasa kalian juga merasakan hal yang sama bukan?" ucap Hinata kepada mereka semua. Ucapan kobaran semangat seperti ini sejujurnya membuat Mimin agak merinding. Beberapa saat setelah kejadian itu, meskipun seluruh prajurit telah ditelan keputusasaan, mereka semua pun saat itu mencoba untuk bangkit dan bersiap untuk serangan lanjutan. Kalgurio pun saat itu melepaskan mantra tingkat tinggi dan berniat mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi apa yang ada di tempat ini. Meskipun dia menyadari kekuatannya nggak bisa dibandingkan oleh Felgrin, tapi dia bakalan berusaha keras untuk melindungi Tuan Masayuki dan beberapa orang yang ada di tempat ini, yang membuat Felgrin pun saat itu tersenyum ke arah Kalgurio. Sedangkan di sisi lain, melihat perubahan pada umat manusia seperti kepercayaan Testarossa, Jian saat itu tertawa terbahak-bahak. Dia tidak menyangka bahwa semuanya seperti yang diharapkan oleh Nona Testarossanya. Jian saat itu juga memerintahkan 200 iblis Black Number untuk berdiri tegak menghadapi bencana yang akan segera terjadi. Mereka semua pun saat itu melanjutkan pertempuran dan mencoba bertarung dengan para kriptid, karena sekalipun mereka kalah, semuanya bisa dibangkitkan kembali dan berjuang sampai akhir. Namun beberapa saat setelah kejadian itu, Shin kemudian berpindah ke dalam labirin, di mana para petinggi saat itu mulai mengadakan rapat. Setelah mereka menyingkirkan Zelanus dan menyingkirkan Vega yang merupakan perwujudan malapetaka, untuk sementara mereka memang merasa lega. Tapi di momen ini, Benimaru sebagai panglima tertinggi mengatakan kepada mereka untuk tetap waspada, karena medan pertempuran di tempat lain pasti juga telah terjadi. Di momen ini Zegion tidak menghadiri rapat itu karena dia masih tertidur dalam evolusi sebelumnya mencapai puncak tertinggi. Zegion ingin menyelesaikan puncak evolusinya sebelum memasuki medan pertempuran sebentar lagi. Namun anehnya, tepat setelah pertempuran sebelumnya, Diablo malah tiba-tiba menghilang dan pergi entah kemana. Namun Benimaru bisa menduga arah yang saat ini sedang dituju oleh Diablo. Di momen ini, Benimaru pun saat itu langsung mengatur seluruh pasukan. Dan beberapa pasukan yang berhasil pergi dari Yurazania. Saat ini, Benimaru berniat mengirim semuanya ke Dharmagania, yang membuat situasi pun saat itu menjadi semakin tegang lagi. Karena saat ini masih banyak pasukan yang tertinggal di Yorazania, tapi Benimaru saat itu masih belum berniat melakukan operasi penyelamatan, karena menurut Benimaru, jika mereka mengirim pasukan ke tempat itu, semuanya akan sia-sia, karena di tempat itu ada pertempuran yang tidak boleh diganggu. Itu adalah pertempuran Felzar melawan Gi. Gabir dan Gel yang mendengar ucapan seperti itu pun juga setuju, dan mereka semua juga telah mengumpulkan beberapa prajurit. Dari kejadian ini, kita diperlihatkan kemampuan dari Gel dan Gabir yang saat ini telah meningkat, dengan beberapa prajurit yang juga menerima berkah yang sama. Namun sesuatu yang menjadi masalah utamanya, jika mereka tidak segera pergi ke medan perang, kemungkinan besar semuanya pasti akan terlambat. Jika seandainya Rimuru ada di tempat ini,
Benimaru mengatakan kemungkinan besar Tuhan mereka bakalan menggunakan mantra teleportasi dalam skala besar. Tapi saat ini mereka harus melakukan semuanya sendiri tanpa bantuan Rimuru. Dan orang yang akan mentransfer mereka tidak lain adalah Suna. Karena Suna telah berhasil menganalisis mantra dari Tuan Rimurunya yang bisa melakukan teleportasi ke tempat tujuan. Ya meskipun lingkup kekuatannya itu nggak sebesar Rimuru, tapi itu udah cukup ngebantu mereka semua agar bisa tiba ke medan pertempuran. By the way, sebenarnya Suna cukup hebat karena melakukan teleportasi dalam banyak jumlah orang sekaligus akan memberikan dampak tekanan yang amat luar biasa. Dan tekanan seperti itu tentu saja bakalan ditanggung oleh Suna sendiri. Tapi Suna saat itu memiliki keyakinan kuat bahwa ajaran Rimuru tidak pernah mengatakan apa yang tidak bisa dia lakukan bakalan selamanya tidak bisa dia lakukan. Dan karena alasan itu, Suna pun yakin bahwa dirinya akan mampu melakukannya. Di momen ini, orang yang akan menjaga labirin itu tidak lain adalah Ramirez. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, kita diperlihatkan evolusi dari Jagion yang saat ini hampir selesai. Sedangkan Apito saat ini akan dibiarkan di dalam labirin untuk mempertahankan kehendak labirin. Dan di momen ini Benimaru pun mengajak orang-orang yang ada di tempat itu untuk segera turun ke medan pertempuran. Dia juga mengatakan akan meninggalkan prajurit iblis serigala dan Goblin Rider kepada Lord Ijo-Ijo Gupta dengan Rangga dan Kumara yang saat itu bakalan mensupport Gupta. Semuanya bakal turun ke medan pertempuran untuk menunjukkan kekuatan mereka. Gupta, Rangga, dan Kumara yang mendengar ucapan seperti itu dari Benimaru pun juga menyetujuinya. Dan pasukan Hiryu dari Gabir saat itu dibebaskan untuk terbang di udara dan menargetkan musuh-musuh yang saat itu sulit untuk dijangkau. Gabir yang mendengar ucapan seperti itu pun hanya bisa menerima apa yang dikatakan oleh Benimaru. Sedangkan di saat ini kita juga diperlihatkan Benimaru yang mengatakan kepada Gabir dan Gel bahwa dia bakalan menambahkan 2 misi penting kepada mereka berdua dan menceritakan isi rencana itu kepada mereka, yang membuat mereka pun saat itu langsung mengatakan bahwa mereka berdua mengerti meskipun masih belum diketahui tentang apa yang dikatakan oleh Benimaru saat itu. Namun, Gabir dan Gel saat itu bertekad tidak peduli di mana dirinya mati, tapi dia bakalan selalu memenuhi peran yang telah diberikan oleh Benimaru saat ini. Dan saat itu juga kita diperlihatkan lebih dari 100 klan milik Benimaru dan 100 anggota Hiryu serta 100 Goblin Rider dengan prajurit iblis serigalanya. Dengan total semuanya ada 300 pasukan di bawah komando dari Benimaru. Mereka semua akan segera berangkat meninggalkan Jagion yang masih dalam fase evolusi, dan Apito juga akan ditinggalkan karena harus memenuhi peran penghubung. Episode kali ini pun juga ditutup sampai di sini. Nah, jadi itu aja, dan tunggu video-video gue selanjutnya, dan see you!